Shalom kepada semua jemaat, semua sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam kasih Yesus. Dan tidak kira dimanapun Anda berada, walaupun kita terpisah daripada jarak kita, tetapi kasih Tuhan itu tetap sama, amin. Dan dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan jiwa kita untuk memuji-muji namanya. Dan mari saya bawa di dalam doa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pagi ini yang telah Kau sediakan buat kami. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam Engkau Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, walaupun kami terpisah dengan jarak, tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu tetap sama di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin. Walaupun Tuhan Yesus Kristus banyak cabaran yang kami alami Tuhan, tapi namun satu hal, kami tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, baik suka ataupun duka, karena Tuhan itu selalu menyertai kami. Mari ajak jemaat, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji-muji namanya. Haleluya, oh haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Oh haleluya, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat suara kita, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Metekan suara kita, angkat suara kita. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen.
Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan atas keajaiban yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Mari saya ajak jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tidak kira kaum, bangsa, apapun keadaan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Come on, 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Amen. Lord, you are good. Come on, let us clap our hands together. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship Him. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let us worship Him. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are good. Katakan Tuhan bersama-sama. Katakan bersama-sama. You are good. Yesus itu baik. Come on. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Haleluya. Amen. Ya, segenap suku dan bangsa dan bahasa memuji kebesaran-Mu Tuhan dan menyatakan bahwa Engkau itu baik. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
good. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Karena Engkau Raja yang hebat, Raja yang perkasa. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan bersama-sama, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Come on church, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on church. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami bersorak, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan.
Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap setia. Oh haleluya. Oh lalabaya syikia labaya sanda balabaya syikia labaya dada. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Oh haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami menyembah-Mu, kami mau setia Tuhan. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku Tuhan, apakah kami tetap setia? Ajar kami tetap setia Tuhan. Oh labaya syekia labaya sana da 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 da. Oh ya syekia labaya sana da 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 da. Oh ralabaya syikia ralabaya sidi di 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 di. Oh Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami ini tetap setia di hadapan-Mu Tuhan? Kami percaya Tuhan, ada berkat di balik kesetiaan, ada berkat di mana kami taat kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan apa adanya pada kami Tuhan, dengan hati kami Tuhan,
Tidak kira dimanapun kami berada, Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami terpisah dengan jarak, tetapi kasih Tuhan itu yang menyatukan kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sungguh-sungguh berdoa, kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat membuatkan kami tetap setia, hanya oleh karena kasih setiamu yang membuatkan kami setia dalam hidup kami, setia pada Engkau. Haleluya. Oh, menaikkan pujian ini lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa, inilah kerinduan kami, bahkan terlebih daripada itu kerinduan-Mu Tuhan, di mana kami sampai ke garis akhir, di mana kami akan setia, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Engkau, di mana Tuhan telah janjikan kami untuk bersama-sama di tempat Bapa. Haleluya Yesus. Meskipun banyak cabaran Tuhan, itu tidak pernah memisahkan kasih Tuhan, bahkan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau setia Tuhan, karena Engkau setia, itu yang membuatkan kami menang, bahkan membuatkan kami setia padamu juga. Haleluya, ini doa kami, ini iman kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, bahkan komitmen kami Tuhan. Dan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua katakan bersama-sama, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kini waktu bagi kami untuk duduk tenang
dan memberikan seluruh eksistensi hidup kami pagi hari ini untuk Allah berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi hari ini hati kami seperti ladang yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat yang layak, berhasil, berbuah dengan lebat. Berkati kami Bapa, berfirman bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus terambil dari kitab Kejadian 39 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanyalah kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku." Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan tentang kisah dari Yusuf. Saya akan memseringkan bagi kita di bawah judul tema kita, menjadi orang Kristen yang kuat imannya dalam berbagai situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada dalam situasi yang sulit sejak penyebaran COVID-19. Kehidupan makin hari makin sulit.
Mengapa? Karena pemasukan berkurang, tetapi pengeluaran untuk kebutuhan hidup makin hari makin bertambah. Hal ini juga bertambah ketika saat ini semua dilakukan online, anak-anak harus belajar online yang membutuhkan tambahan pulsa untuk paket belajar, sehingga orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra dari pengeluaran tiap bulan. Berkaitan dengan hal itu yang sangat miris, pada bulan Agustus lalu ada seorang ayah di Garut, Jawa Barat, yang akhirnya mencuri HP agar anaknya bisa belajar online. Sungguh banyak hal, bukan hanya itu, pencurian terjadi merajalela di bangsa ini. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan kepada kita bahwa tekanan hidup di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini bisa membuat orang berubah, bisa membuat orang gelap mata, bisa membuat orang tidak lagi hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman modern, zaman yang sulit. Tidak cukup menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Karena banyak sekali orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia mencintai Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan tetapi mencuri demi bertahan hidup. Ada orang yang katanya cinta Tuhan tapi menceraikan istrinya, menceraikan suaminya. Ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan tapi berselingkuh. Ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan tetapi membunuh. Ada banyak orang Kristen yang mengaku cinta Tuhan tetapi berjudi, menipu, mencuri. Ada banyak sekali orang yang mengaku cinta Tuhan, tapi ketika ada dalam berbagai macam masalah dan tekanan hidup, justru meninggalkan Tuhan. Saudara, miris. Masalah hidup kadang-kadang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan dan menggadaikan imannya hanya karena harta, kekuasaan, dan kepuasan hidup semata-mata. Banyak orang Kristen tidak tahan dalam tuntutan hidup. Banyak orang Kristen yang sulit menolak banyak godaan ketika godaan itu datang dalam situasi-situasi sulit. Tidak hanya dalam situasi sulit, dalam situasi baik, situasi sukses juga banyak orang yang akhirnya jatuh dalam godaan. Oleh karena itu, selain kita sebagai orang Kristen cinta Tuhan, kita juga harus kuat imannya. Menjadi pertanyaan bagi kita ialah, mengapa kita orang Kristen harus kuat dan teguh imannya di berbagai situasi? Alasannya mengapa kita harus kuat bisa kita lihat dari bacaan kita pada pagi hari ini dalam Kejadian 39 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Ada 3 hal penting yang akan saya bagikan bagi kita. Yang pertama, mengapa kita sebagai orang Kristen harus kuat imannya dalam berbagai situasi? Karena yang pertama adalah ada banyak godaan dan cobaan yang datang untuk menggoyahkan iman kita.
Perhatikan Kejadian 39 ayat 10 sampai ayat 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jelas dari 3 ayat ini menunjukkan bahwa setiap hari istri Potifar berusaha membujuk Yusuf. Bukan satu hari, setiap hari. Tiap hari membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Hal ini jelas bahwa iblis menggunakan istri Potifar untuk menggoda Yusuf dan menjatuhkan Yusuf dalam dosa persinahan. Walaupun Yusuf akhirnya lari meninggalkan istri Potifar sebagai bagian dari penolakan terhadap godaan istri Potifar, godaan iblis melalui istri Potifar. Jadi jelas bagi kita bahwa jika iblis bisa menggunakan segala cara, termasuk menggunakan istri Potifar untuk menjatuhkan Yusuf, berusaha menjatuhkan Yusuf dalam dosa persinahan, maka iblis pun juga punya segala macam cara untuk menjatuhkan kita anak Tuhan ke dalam dosa. Dari kisah tentang Yusuf jelas bahwa godaan itu ada dan dekat dengan kita. Salah satu faktanya kita bisa lihat masih banyak orang yang percaya pada santet-santet, dukun, dan masih banyak orang yang pergi ke sana untuk minta bantuan dukun, santet-santet, dan lain-lain. Saudara, setan dengan berbagai cara akan berusaha untuk menyeret dan menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Setan bisa saja membuat kita kecewa terhadap gereja. Setan juga bisa membuat kita memiliki kepahitan dengan orang-orang dalam gereja, dengan pengurus gereja, dengan majelis gereja, dengan hamba Tuhan. Setan juga bisa membuat anak Tuhan kecewa dengan istrinya sehingga berselingkuh di luar. Bisa membuat kecewa dengan suaminya dan berselingkuh di luar. Bisa membuat anak-anak kecewa dengan orang tua dan orang tua kecewa dengan anak-anaknya. Saudara, kita harus sadar bahwa setan zaman sekarang, iblis zaman sekarang tidak lagi menakutkan dan menyeramkan seperti mak lampir dalam film-film. Atau pocong kuntilanak yang menakutkan berwajah seram. Tetapi setan iblis zaman sekarang bisa berbentuk wanita cantik yang menggoda para suami-suami untuk meninggalkan istrinya. Ada banyak suami yang akhirnya berselingkuh dengan sekretaris di kantornya yang setiap hari bertemu dan akhirnya meninggalkan istrinya. Setan juga bisa berupa pria tampan yang menggoda para istri untuk berselingkuh dari suaminya dengan berondong muda. Iblis juga bisa berupa uang, menggoda dengan keuangan di tengah situasi pandemi ini. Orang butuh uang, bisa mempermainkan kita dengan kekuasaan dan ego kita, harga diri. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus menjadi kuat dan teguh pendirian kita. Kuat untuk menolak setiap godaan setan, kuat untuk tetap berdiri di dalam Tuhan. Bacaan kita ini jelas bahwa Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, Yusuf tahu bahwa tidur dengan istri majikan bukanlah hal yang baik, bukan hal yang benar untuk dilakukan.
Dan dia tahu bahwa itu kejahatan di mata Tuhan. Karena itu Yusuf lebih memilih untuk menolak, berkata tidak, dan meninggalkan istri Potifar, lari dari godaan itu. Walaupun akhirnya dia dipenjarakan dengan fitnah. Tetapi kisah Yusuf tidak berakhir di penjara, bukan? Orang jujur tidak selalu mati. Walaupun banyak orang jujur akhirnya juga dipenjarakan. Banyak kisah orang jujur justru dimusuhi. Tetapi ingat bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti bagi orang-orang yang jujur. Karena itu berani menolak setiap godaan yang datang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Harus berani berkata tidak saat iblis menggoda dengan tipu muslihat, materi, kekuasaan, dan lain-lain. Jadi saudara, jadilah kuat dan teguh iman kita di dalam Tuhan. Masalah, kesulitan, kekurangan bisa dipakai iblis untuk membujuk kita pada saat ini. Orang bisa berbuat apa saja karena keadaan sulit sekarang. Godaan bisa datang kapan saja karena tuntutan hidup. Orang butuh makan, orang butuh biaya hidup. Dan iblis tahu itu, iblis sedang bermain di area ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah bahwa pekerjaan setan memang selalu ada, tapi ingat, bersifat sementara. Sementara pekerjaan Tuhan dan penyertaan Tuhan kekal. Penyertaannya sempurna bagi mereka yang berani menolak godaan iblis. Hal yang kedua, mengapa kita harus kuat sebagai orang Kristen? Kuat imannya dalam segala situasi kehidupan. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu, jelas ayat di atas bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf menolak ajakan perselingkuhan dari istri Potifar. Secara iman jelas Yusuf menang. Tapi fakta di lapangan justru orang jujur seperti Yusuf justru dihukum, dipenjara oleh tipu daya dan fitnah. Lalu apakah Yusuf marah, komplain sama Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa saya sudah jujur, saya sudah kuat, tetapi mengapa saya harus dihukum, dipenjara? Sesungguhnya Yusuf bisa komplain atau berusaha membela diri di hadapan Potifar. Tapi kita tahu Yusuf adalah minoritas di bangsa itu. Mungkin sekalipun dia menjelaskan sejelas-jelasnya dengan jujur, belum tentu dia mendapat dukungan karena dia minoritas. Kadang-kadang situasi hidup membuat kita harus kompromi gara-gara kita minoritas. Tetapi orang yang kuat imannya berani menolak kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak mencatat bagaimana Yusuf berusaha untuk menjelaskan karena Alkitab tidak mencatat sama sekali. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf akhirnya dipenjara. Padahal dia tidak bersalah. Dia tidak kompromi dengan dosa dan berani menolak godaan. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang berdoa sampai jungkir balik, puasa, minta ini, minta itu, minta kesembuhan, minta berkat. Tapi tidak semua doa dijawab oleh Tuhan, kan? Kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga banyak orang akhirnya komplain, merasa Tuhan tidak adil, dan akhirnya memilih untuk kompromi dengan dunia ini. Banyak orang yang kecewa karena sudah setia kepada Tuhan, tetapi masalah tidak berakhir. Akhirnya apa? Timbul kepahitan, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan.
pelajaran Yusuf. Yusuf menerima tanpa komplain, padahal dia punya hak untuk membela diri. Tidak hanya Yusuf, kita bisa lihat kisah tentang Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan bagi kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang iblis, utusan iblis, untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak hanya Yusuf, Rasul Paulus justru dalam kelemahannya dia merasa kuat. Ya. Ayat yang tadi saya baca tentang kisah Rasul Paulus jelas bahwa Rasul Paulus yang setia melayani Tuhan juga diperhadapkan dengan sakit penyakit yang dia sebut sebagai duri di dalam dagingnya. Bahkan Rasul Paulus 3 kali berdoa minta kepada Tuhan dalam doanya untuk menjauhkan utusan iblis yang mencobai dia dengan sebuah penyakit. Tetapi apakah Tuhan jawab? Tuhan menjauhkan utusan iblis dan mengangkat penyakitnya? Tidak. Justru Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ini jelas bahwa mengapa kita harus kuat. Karena kadang-kadang hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Masalah datang terus silih berganti. Jadi saudara, seharusnya kita mengikuti jejak Rasul Paulus, bangga kalau kita dipercayakan Tuhan untuk mengalami suatu cobaan, tantangan hidup dan pergumulan. Gampang bicara tetapi melewatinya sulit. Tetapi justru dalam kelemahan kita kuasa Kristus menjadi nyata. Justru dalam kelemahan kita dikuatkan. Karena sesungguhnya masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah rapuh ketika kita dalam berbagai macam masalah. Karena itu saya bilang bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu harus kuat. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Godaan makin hari makin banyak, tetapi harus kuat. Percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan selalu menyertai kita dan kita harus kuat. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat saja yang bisa merebut mahkota kemenangan. Kita bisa perhatikan dalam ayat 21 hingga 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurus. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tersebut jelas bahwa keteguhan iman Yusuf untuk tetap jujur menolak perbuatan dosa
berbuah manis. Akhirnya bacaan kita menunjukkan bahwa Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara. Tidak hanya itu, tapi akhir dari cerita Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, walaupun dia harus melewati pergumulan yang panjang. Saudara, saat ini kita sedang berada dalam pertandingan iman. Pertandingan yang kadang tidak terlihat, kita berhadapan dengan banyak godaan, tantangan untuk melihat sejauh mana iman kita kuat. Setiap hari godaan bisa saja datang, karena itu penting untuk tetap kuat. Dalam Timotius 2 ayat 1, Paulus berpesan kepada Timotius, anak rohaninya, untuk menjadi kuat. Paulus ingin agar mental dari Timotius, anak rohaninya itu tidak tergoncang, walaupun dalam situasi pelayanan Timotius juga tidak mudah. Kehidupan dia harus berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat, tidak mudah, tetapi diminta untuk tetap kuat. Beberapa kali juga Paulus bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pelayanan dari Timotius juga tidak mudah. Tetapi bagi mereka yang kuat, mereka akan mendapat mahkota, akan diberkati oleh Tuhan, menjadi pemenang. Ketika saya pikir semua orang pasti akan sepakat bahwa ketika kita mampu melewati setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita keluar sebagai pemenang. Bukan karena kita kuat sebenarnya, tapi karena kita beriman teguh kepada Tuhan, dan Tuhan yang menguatkan kita. Saudara, gereja butuh orang-orang yang kuat. Gereja juga butuh jemaat yang tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tapi juga mau memberikan hidupnya bagi kepentingan gereja dan pelayanan. Memberikan dirinya untuk berdoa, karena gereja akhir-akhir ini sedang berada dalam kesulitan. Gereja di zaman sekarang ini tidak mudah. Di zaman yang serba online, kadang-kadang orang lebih memilih khotbah online daripada datang ke gereja, keadaan normal. Karena itu gereja juga butuh orang-orang yang kuat imannya untuk terus berlutut di gereja bagi pelayanan dan perkembangan gereja. Jadi saudara, ingat bahwa kita ini sedang berlomba, bertanding. Pertandingan ini bukan hanya gampang di tengah dunia yang makin rusak ini. Kita punya visi, misi, tidak hanya sekedar hidup, lahir, hidup, dan mati. Tetapi kita harus punya tujuan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Karena itu kita harus kuat berdiri. Kuat agar kita tidak gampang dipengaruhi oleh dunia yang rusak ini. Kita harus kuat supaya kita tidak jatuh dalam dosa, dan jangan biarkan dunia mengintervensi kita, tetapi kita yang memberikan pengaruh bagi dunia ini. Jangan membiarkan kehidupan dunia ini mengintervensi segala kehidupan kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi justru kita yang harus memberikan warna terbaik bagi dunia ini. Yusuf dan kisahnya kiranya menjadi teladan bagi kita, bagaimana harus tetap kuat di tengah situasi sulit, terlebih menghadapi godaan zaman ini. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang kuat, karena alasan-alasan seperti yang tadi saya sampaikan, karena setan selalu punya banyak cara untuk mengganggu kita dan membuat kita jatuh dalam dosa. Kita harus kuat, karena hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita harus kuat agar kita keluar sebagai orang Kristen yang kuat dalam berbagai kondisi. Kiranya firman pagi hari ini memberkati kita semua dan memberikan kita teladan untuk hidup
kuat di berbagai situasi apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas firman-Nya. Saya percaya Tuhan sudah telah memberikan kita kekuatan. Tuhan telah memberikan kita berkat lewat daripada firman tadi. Sebelum kita tamat ibadah raya kita pada hari ini, saya mengajak kita, mari kita sama-sama berdoa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi suatu dasar buat kita dan menjadi berkat untuk keluarga kita dan juga komuniti kita. Mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa, kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, dan sepanjang ibadah hari ini di mana kami dapat menikmati berkat-Mu Tuhan, dan lewat daripada firman yang telah disampaikan itu menjadi dasar kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Sebentar kami akan tamat ibadah kami pada ibadah raya online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur semuanya Tuhan. Haleluya. Mari kita ucap doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita semua katakan bersama-sama, amin.